Hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Lama banget aku nggak bikin video kayak gini, mumpung anak aku lagi tidur. Dan hari ini aku beres layout kamar. Jadi sebelah sini jadi ada kasur, sebelah sini kayak semua lemari aku taruh di sebelah sini. Kayak alhamdulillah banget aku punya rumah dan kamar aku memberikan kamar yang memang cukup besar buat aku, ukuran 3,5 kali 3, dan ya untuk ukuran rumah di kampung itu terbilang cukup luas ya si ruangannya, karena jarang banget orang di kampung tuh bikin kamar tuh gede-gede. Jadi mereka tuh lebih banyak kayak ruangan tengah rumah atau enggak ruang tamu gitu-gitu yang lebih besar. Oke, singkat cerita, aku tuh mau cerita pengalaman aku punya anak. Karena kebetulan alhamdulillah sekarang tuh anak aku mau jalan 16 bulan, udah mau 1,5 tahun. Nah, jadi pengalamannya tuh banyak banget, tapi mungkin ibu-ibu ada yang kurang, maksudnya kayak banyak banget kan new mom gitu. Mungkin ada yang tertarik menonton video aku ini gitu. Jadi waktu hamil itu aku di bulan Septemberan kalau nggak salah ya, lupa aku intinya. Aku hamil tuh kurang lebih bulan September dan aku lahiran di bulan April. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Nah, aku tuh lahiran tuh harusnya di bulan Mei kan, cuman kayak anak aku tuh lahir di 36 minggu. Kayak jatuhnya tuh ini loh teman-teman, jatuhnya tuh apa sih, prematur ya. Kayak jatuhnya tuh prematur, tapi berat badannya tuh kayak udah ideal gitu loh. Jadi kayak hitungan HPHT-nya tuh prematur, tapi hitungan USG tuh kayak nggak apa-apa kalau anak ini dilahirkan gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Tapi pas anak aku lahir itu memang dia tuh kuning dan emang nggak dikasih sinar gitu. Jadi kayak langsung dibawa ke ruang nifas, kayak ya udah gitu. Dan pas kuningnya itu kurang lebih 1 bulan baru kayak mata tuh udah nggak kuning lagi. Kayak jadi tuh kayak pas awal-awal tuh aku bukan serem ya, kayak aduh aku nggak mau, kayak kayak nggak kepengen ngelihat mata anak aku yang kuning gitu. Kayak aduh kalau bisa sih anak aku jarang-jarang buka matanya gitu. Tapi maksudnya bukan karena nggak mau lihat, tapi karena kayak kasihan gitu, matanya tuh kuning tapi bukan kuning yang um, ini sih, karena memang mungkin awalnya tuh kurang bulan gitu ya, kurang minggu tapi udah lahir anaknya gitu. um, tapi pas udah sebulan sih kayak kuningnya udah hilang, bener matanya juga jadi bersih. Maka tuh aku pas lahiran tuh kayak agak aneh, kayak beberapa minggu kok anak aku masih kuning gitu, sedangkan pengalaman teteh aku waktu dia lahiran anaknya tuh kayak seminggu tuh kayak udah nggak kuning gitu, malah kayak pas lahir tuh nggak kuning sama sekali matanya. Tapi anak aku tuh matanya memang kuning, terus juga jadi sering keluar belek. Kayak mungkin karena kuning itu ya ngeluarin kotoran. Tapi aku sih sebagai ibu, yang aku lakuin adalah konsultasi kepada bidan yang bisa menangani aku atau nggak ke puskesmas, dan katanya tuh nggak apa-apa. Cuman yang jadi warning buat aku adalah waktu itu anak aku jangan terlalu dibuat tidur keseringan. Jadi kalau bisa harus dibangunin beberapa jam sekali gitu ya, supaya dia banyak mimi, supaya kuningnya tuh cepet hilang gitu. Jadi buat temen-temen nih yang punya anak kuningnya tuh lama, bisa dibanguninnya tuh sering-sering, terus mimiinnya tuh sering gitu ya. Sebab aku nggak kurang asi, cuman anak aku emang tidurnya tuh lama banget gitu ya pas kecil itu. Jadi ya itulah yang mungkin membuat kuningnya lama, dan ditambah dia itu baru 36 minggu di HPHT udah keluar gitu ya. Jadi antara HPHT sama USG itu bedanya 3 minggu teman-teman. Usia USG cuma 36, sedangkan USG itu 39, sedangkan usia HPHT itu 36. Ya begitulah. Dan itu tuh ketahuannya tuh pas um, pas aku umur 28 minggu 28 3 enggak, oh pas 32 minggu. Jadi pas aku 32 minggu HPHT itu aku USG kan, USG yang terakhir toh. Nah pas dicek di USG nya tuh kayak
si dokternya tuh bilang, "Oh ini kalau dilahirin, minggu-minggu ini atau minggu depan juga nggak apa-apa ya Bu," katanya. "Soalnya kayak anaknya udah cukup kok untuk berat badannya," gitu. Jadi pas aku lahiran 36 minggu di usia HPHT sih aku nggak terlalu bermasalah ya, cuman ya itu, kayak finish akhirnya ternyata anak aku kuningnya lama, tapi alhamdulillah sekarang sehat sih teman-teman, nggak yang aneh-aneh dan ini. Terus juga masalah imunisasi nih, pengalaman, kalian yang jadi ibu baru seperti aku gitu ya. Mmm, Sebenarnya kalau imunisasi kayak di puskesmas atau enggak di posyandu gitu-gitu ya, untuk kami kaum-kaum menengah ke bawah nih ya, mungkin agak takut karena imunisasi itu kadang ada beberapa yang bikin panas terutama DPT. Nah, untuk di rumah sakit ada yang berbayar dan itu ada yang nggak panas tapi nominalnya cukup lumayan, buat aku juga aku nggak tahu berapa ya. Tapi aku sih lebih ke apa ya, kalau anaknya gampang demam menurut aku ya kita sebagai ibu juga harus lebih apa namanya, lebih cekatan, mmm, ngasih antisipasi supaya anaknya tuh nggak cepat demam tuh kayak gimana gitu. Kalau aku pribadi anak aku tuh terbilang yang jarang demam, tapi sekalinya sakit lama gitu. Kayak mungkin bisa seminggu tapi alhamdulillah nggak yang harus dibawa kemana-mana sih. Tapi sebagai ibu biasanya aku setiap ada imunisasi yang namanya DPT yang panas gitu. Nah biasanya tuh aku langsung kompres air hangat, terus bagian yang bekas suntikannya itu biasanya aku nggak ditekan sih, lebih kayak pakai air hangat di, ada yang ngintip di apa sih, kayak di saliara tuh apa ya bahasa Indonesianya, kayak di, bukan diurut ya, kayak di gini-gini lah intinya tuh supaya cepet nyebar si vaksinnya, jadi nggak bikin bekas suntikan itu pegel, karena rata-rata anak tuh rewel karena ada bekasan suntikan yang bikin dia pegel, makanya kayak rewel banget gitu. Nah untuk demamnya ya seperti biasa, aku biasanya aku kasih anak aku kasih yang banyak, terus juga aku makan makanan yang manis kayak teh manis atau enggak coklat gitu-gitu, supaya air susunya tuh enak, lebih legit mungkin ya. Dan ke anak aku juga jadi mau mimi terus dan nggak pedih di apa sih, di area payudara kita ya, kayak gitu sih biasanya aku. Dan aku baru akan kasih paracetamol kalau semisal anak aku tuh demamnya bener-bener yang kayak tinggi banget dan nggak turun-turun, kayak udah aku kompres tapi nggak turun-turun. Jadi selama dikompres dan aku mimiin segala macem itu demamnya kayak masih di angka 37-an tuh aku enggak ngasih apa-apa teman-teman, kayak cuma dikompres aja dan aku kasih mimi yang banyak. Tapi kalau demamnya udah 37 ke atas, 37,6 lah gitu atau sampai 38, nah itu baru aku kasih paracetamol. Jadi kalau semisal demam di anak ya, di untuk aku pribadi ya, jadi Riguka itu aku bakal kasih paracetamol kalau misalkan demamnya tuh udah 37,6 atau 37,7 sekian sampai ke 38 atau bahkan mungkin 39. Tapi sepengalaman aku sih sampai sekarang Riguka sudah mau 16 bulan, dia itu belum pernah dan jangan sampai ngalamin demam yang beber tinggi. Terakhir itu yang tinggi banget pas imunisasi DPT 3, kondisinya itu dia kayak ada pilek sedikit tapi kata bidannya nggak apa-apa ini kalau disuntik, dan mungkin karena badannya kurang fit akhirnya demamnya cukup lama dan cukup tinggi di kisaran 38. Itu pertama kalinya banget anak aku demam yang cukup tinggi menurut aku. Tapi ya itu penanganan aku tuh selama anak aku masih bisa dikasih ASI yang banyak dan dikompres itu demamnya turun, aku nggak apa-apa banget, aku nggak ngasih paracetamol. Jadi aku tuh nggak kepengen anak aku tuh ketergantungan obat gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang bisa apa ya, bagus ke anaknya tuh kayak ya udah nggak masalah gitu. Ya penanganan aku sih bukan yang kayak mau ngelama-lamain dia gak langsung dikasih obat ya, cuman kan kalau demam itu ada yang memang harus segera dikasih obat dan ada yang kayak selama demamnya nggak yang panas-panas banget tuh kayak masih nggak apa-apa loh kalau nggak dikasih obat gitu. Yang penting ada penanganan dari kita sebagai ibu gitu. Jadi sebenarnya imunisasi DPT itu nggak yang semengerikan itu kok, tapi kalau mungkin
anaknya ada riwayat kejang atau demamnya yang suka tinggi tanpa imunisasi, ya mungkin harus lebih dikonsultasikan lagi kepada dokter atau bidan ya. Tapi kalau untuk kasus yang kayak anak aku sih alhamdulillah nggak yang ini gitu. Nah terus juga pengalaman aku sebagai ibu adalah kalian tuh jangan lupa untuk selalu ngasih minum anak kalian. Jangan sampai anak kalian tuh kekurangan minum, harus diakalin gitu. Jadi Ryuka itu bisa minum pakai gelas, tapi dia tuh kadang kalau pakai gelas tuh gak mau. Jadi untuk minumnya kayak sedikit-sedikit. Nah akhirnya dia tuh pupnya sebenarnya nggak yang keras-keras banget karena dia masih sering minum, tapi presentasinya tuh kayak kurang banyak gitu lah. Jadi akhirnya mungkin dia ngerasa yang mules banget itu, sampai akhirnya dia suka keluar keringat yang banyak dan suka nangis-nangis. Nah solusi yang aku kasih ke anak aku adalah aku juga nggak ngasih obat sama sekali, tapi aku akalin supaya dia mau minum yang cukup banyak, yaitu dengan cara aku beliin botol yang ada selangnya, baru dia mau. Dan beberapa hari kemarin dia udah enggak yang ngerengek-ngerengek lagi pas pup gitu. Ya itu mungkin kesalahan aku ya, karena beberapa hari ke belakang itu mungkin sekitaran semingguan anak aku tuh lagi jelek banget makannya. Dia mau makan tapi kayak yang nggak banyak banget, dan nggak mau makan nggak mau makan sayur, kayak nasi juga paling beberapa suap doang. Dan yang akhirnya tuh bikin aku sering kebangun, bukan begadang ya, sering kebangun karena anak aku tuh rewel karena mungkin lapar ya, pengen makan gitu. Ya begitulah ya. Jadi banyak banget yang harus kita pelajari sih sebagai ibu. Tapi yang paling penting sih menurut aku ya, kalau anak demam doang sih kayaknya. Jadi kalau anak demam itu memang kayak kalau sekiranya demamnya tuh nggak terlalu tinggi, ya mending ya jangan dulu dikasih obat sih, kayak kita tangani sebisa kita dulu. Tapi emang bener harus konsultasi dulu sih ke bidan gitu ya. Kayak apalagi kalau bidannya udah dekat sama kalian kayak tanya aja gitu, ini kalau ini gimana ya gitu. Tapi biasanya sih kalau habis imunisasi misalkan suka dikasih tahu juga sama bidannya, ini nanti obatnya dikasih kalau misalkan anaknya demam terus nggak turun-turun aja ya gitu, suka ada warning sih. Tapi aku nggak tahu ya di bidan-bidan yang lain, tapi bidan yang biasa aku datengin pas posyandu atau enggak ke puskesmas atau enggak kontrol biasa gitu, biasanya kayak gitu. Ya kayak gitu aja. Jadi kalian juga yang mau imunisasi anaknya apalagi DPT tuh kayak nggak usah takut, yang penting kalian sebagai ibu tuh harus mau dan apa ya, cari-cari informasi juga sih, harus kayak gitu pokoknya. Jadi nggak ada yang menakutkan kok sih dari imunisasi, apalagi yang kayak polio, DPT, yang udah-udah gitu, imunisasi yang udah ada sejak lama gitu. Mungkin kalau imunisasi yang baru, kayak yang baru-baru ada gitu kayak rotavirus atau apa gitu, yang pokoknya yang baru-baru mungkin kalian harus lebih banyak baca-baca lagi. Cuman kalau imunisasi yang udah dari dulu juga ada gitu, kayak kalian nggak usah takut gitu. Sekarang kan polio juga ada 4 kali ini ya, 4 kali imunisasi. Udahlah jangan takut gitu, apalagi kalau udah ada kasus-kasus yang kena kayak gitu, kalian jangan ini. Yang penting kita sebagai ibu juga harus ada ininya sih, harus ada persiapan kayak gitu. Pokoknya buat kalian selamat menjadi ibu. Jangan lupa untuk selalu belajar juga jadi ibu, harus banyak-banyak baca ini ya, bukan baca jurnal sih, baca tentang yang bersangkutan sama anak. Soalnya kan kita juga banyak yang masih awam mungkin, jadi harus banyak tanya-tanya, banyak-banyak googling. Kalau kalian nggak bisa baca bukunya, ya kalian minimal googling lah gitu, banyak-banyak referensi. Tapi sebenarnya untuk anak tuh sebenarnya kayak di buku KIA tuh sebenarnya ada juga sih yang bisa kalian baca-baca ya. Pokoknya banyakin baca-baca itu, entah di internet atau di buku. Pokoknya banyak-banyak baca supaya kita tuh jadi ibu tuh bisa diandalkan sama anak kita gitu. Kayak gitu aja guys, semoga dapat membantu dan terima kasih banyak. Assalamualaikum.